Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, sekarang kita masih lanjut pembahasan kitab Manhajus Salikin, syarat salat yaitu menutup aurat. Ini serial yang kedua. Kita lihat dari Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Monggo dibaca. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat, syarat salat menutup aurat bagian kedua. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa min syurutiha satrul aurati bi thawbin mubahi la yasiful bashara. Dan di antara syarat salat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah yang tidak menyifatkan kulit. Nah, lihat, kita masih lanjut dengan perkataan beliau yang sama. Syarat sah salat itu adalah nutup aurat, menutupi aurat dengan pakaian. Nah, nanti kita akan lebih dalami nanti batasan pakaiannya seperti apa. Di dalam bahasan ini saya khususkan untuk akhwat terlebih dahulu, yaitu untuk membahas aurat wanita dalam sholat. Apa saja yang harus ditutup. Nah, ini bisaubin dengan pakaian yang mubah. Berarti bukan pakaian yang haram. Kemarin kita sebutkan bentuknya macam-macam. Pakaian yang haram itu ada yang bisa jadi dari pakaian curian, bisa jadi dari jenis pakaiannya. Laki-laki pakai sutra nggak boleh. Dari sisi modelnya menjulur di bawah mata kaki tidak boleh. Kemudian dari sisi warna, kemarin nggak disinggung. Dari sisi warna, ya sebagian ulama itu melarang pakaian warna merah polos. Merah darah kan semua dia pakai warna merah. Kalau ada corak-coraknya masih dibolehkan, karena Nabi SAW pernah memakai pakaian warna merah namun bercorak. Artinya bercampur dengan warna yang lainnya masih boleh. Intinya di sini diperintahkan pakai seperti itu. Namun kesimpulannya kemarin, kalau ada yang memakai pakaian kayak tadi, pakaian yang diharamkan, sholatnya tetap sah, namun dia berdosa karena memakai pakaian yang dilarang untuk dirinya. Kemudian jangan sampai pakaian ini menyerupai kulit, ya mungkin karena terlalu tipis, ya sehingga menerawang, ya sama dengan warna kulitnya dia tahu. Nah, sekarang kita lihat aurat wanita dalam sholat. Aurat wanita dalam sholat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi-imari." Allah tidaklah menerima salat wanita yang telah haid atau dalam balik kecuali dengan mengenakan imam. Taib. La yaqbalullah. Allah tidaklah menerima. Tidak menerima di sini beri catatan tidak sah. Ya, tidak menerima di sini tidak sah. Karena kalimatnya bisa jadi tidak sah atau kurang sempurna. Namun yang dimaksudkan di sini adalah Allah tidak menerima adalah tidak sahnya. Allah tidak menerima sholat haidin, sholat wanita haid. Ingat, wanita haid kan nggak boleh sholat. Maka kalimat terjemahannya adalah wanita yang telah haid. Diterjemahkan wanita yang telah haid. Artinya apa? Wanita tersebut sudah balik. Berarti wanita balik kalau mau sholat, ya wajib mengenakan khimar. Nanti ada keterangannya. Illa bi khimarin, wajib menggunakan khimar. Apa yang dimaksud ini kita lihat keterangan di bawahnya. Yang dimaksud sholat wanita yang telah haid yaitu sholat wanita yang telah balik. Namun bukan hanya haid sebagai tanda balik bisa pula yaitu hilang atau mimpi basah. Di dalam hadis ini diibaratkan wanita balik dengan haid karena dari tanda balik yang khusus bagi wanita. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa sepakat para ulama mimpi basah yang didapati laki-laki dan perempuan menjadikan wajib untuk ibadah, wudhu dan hukum lainnya. Taib. Jadi haid itu jadi tanda balik. Namun tanda balik untuk wanita khusus untuk wanita ini adalah haidnya tadi. Artinya kalau wanita datang bulan berarti jadi balik. Namun ada tanda lain lagi, ini bagi wanita maupun bagi pria, yaitu bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu ihtilam, mimpi basah. Maka kalau mendapatinya maka jadi wajib dia, karena sudah balik, wajib untuk melakukan ibadah sholat,
hudud juga dikenakan, hukuman had, juga hukum-hukum lainnya jadi diwajibkan. Ya standarnya balik di situ. Berarti kita simpulkan tanda balik kalau dari pembahasan ini dua. Yang pertama itu adalah mimpi basah, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua apa? Datang bulan atau haid. Tambah lagi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang ketiga adalah telah mencapai usia 15 tahun. 15 tahun Hijriah. Kalau distandarkan ke miladiyah atau masih lebih rendah, berarti sekitar 14 tahun. Ya. 15 tahun Hijriah. Kenapa saya sebut umur tadi? Kalau dalam mazhab Syafi'i kenapa sebut umur? Karena bisa jadi ada seorang yang tidak mendapati mimpi basah atau wanita tidak datang bulan sampai usianya 15 tahun. Terus dia gimana? Apakah disebut balik atau tidak? Maka jadi patokan umur. Ya, maka baru pakai patokan umur. Namun kalau sudah sebelumnya dia dapati haid, misalnya baru umur 10 tahun, wanita 10 tahun dia sudah dapati haid, maka langsung balik. Laki-laki 11 tahun dapati haid, dapati apa tadi? Mimpi basah. Ya, ihtilam, maka jadi balik. Tidak menunggu sampai 15 tahun tadi. Kalau 15 tahun ini bagi yang tidak mendapati haid dan juga belum mimpi basah. Mungkin ada keanehan di situ, ya, sehingga dipakai standar umur, yaitu umur 15 tahun. Dan ada cerita kenapa dipakai standar umur 15 tahun. Ketika itu Nabi SAW melarang sahabat untuk ikut perang ketika baru 14 tahun. Ketika dia datang lagi usia 15 tahun, wah Rasulullah saya mau ikut perang. Umur berapa? 15 tahun. Ya sudah, kamu boleh ikut. Namun ketika baru 14 tahun, dia tidak diizinkan untuk ikut perang. Tahun berikutnya sudah 15 tahun baru diizinkan untuk ikut perang. Lalu lanjut lagi yang berikutnya. Khimar. Himar yang dimaksud dalam hadis ini adalah sesuatu yang menutup kepala wanita. Ya, himar itu yang menutup kepala wanita. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, wajib bagi wanita yang telah balik untuk menutup kepalanya dalam sholatnya. Wajib bagi wanita yang telah balik untuk menutup kepalanya dalam sholatnya. Taib. Terus di bawahnya kedua. Yang kedua, jika rambut wanita terbuka dalam sholatnya tidaklah sah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Tirmidzi untuk judul bab hadis ini. Yaitu judul bab untuk hadis la yaqbalullah sholat haidin illa bihimar. Dikatakan sholatnya tidak sah kalau dia sholat, perempuan ini sholat, dia sudah balik, kemudian dia sholat rambut dalam keadaan terbuka, terlihat. Namun kalau dia dalam keadaan tidak sengaja, nanti ada hukum tersendiri. Namun kalau dalam keadaan tahu, kok ini rambutnya keluar, dia biarin aja gitu, ya, maka sholatnya tidak sah. Terus yang ketiga. Yang ketiga, anak perempuan yang belum balik sholatnya tetap sah, walau ia sholat dalam keadaan kepala terbuka, karena auratnya lebih ringan dibanding wanita dewasa. Baik. Faedah berikutnya. Faedah yang keempat, adapun untuk wajah, wanita hendaklah membuka wajahnya ketika sholat. Hal ini adalah ijma atau kesepakatan para ulama seperti dinyatakan oleh Ibnu Battal dan Ibnul Munzir, kecuali jika ada laki-laki yang bukan mahram, seperti ipar laki-lakinya, anak dari pamannya atau sepupu, wajib menutup wajahnya menurut pendapat paling kuat di antara pendapat para ulama. Karena untuk memandang itu dari awal, menutup wajah lebih menjauhkan diri dari godaan, menutup wajah lebih menyelamatkan agama dan membawa maslahat bagi kaum muslimin. Baik, itu poin dari Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minha Al-Alam. Beliau katakan, kalau wanita itu ingin sholat, wajah itu di asalnya itu dibuka. Asalnya itu dibuka. Kalau dia pakai cadar, maka kalau tidak ada laki-laki yang lihat di situ, dia buka wajahnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Battal dan Ibnu Munzir, ini ijma. Kecuali kalau ada laki-laki yang bukan mahram. Termasuk sini dicontohkan di sini ada ipar laki-lakinya. Perempuan dengan ipar itu mahram atau bukan? Mahramnya cuma mahram muakkad, mahram sementara, namun perlakuannya itu seperti laki-laki asing. Begitu juga dengan sepupunya.
Gampangannya gini, boleh nggak nikah dengan sepupu? Boleh atau tidak? Boleh. Nikah dengan sepupu boleh. Berarti kan bukan mahram. Karena kalau itu mahram, haram dinikahi. Dan prakteknya Ali dengan Fatimah punya hubungan seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau ada yang bukan mahram wajib menutup wajahnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Ya, dia wajib menutup wajahnya. Jadi kalau ini khawatir terbuka begitu ada yang lihat-lihat, ya, atau di itu tempat terbuka karena tidak ada hijab di situ, maka dia tutup walaupun sholat. Dan di sini ada pelajaran dari Syekh Abdullah Fauzan tentang kenapa menutup ini punya keutamaan. Menutup wajah bagi wanita punya keutamaan karena wajah lebih membuat orang tergoda. Kemudian menutup wajah itu lebih menyelamatkan agama. Tambah lagi membawa maslahat juga bagi kaum muslimin. Ini diantara manfaat pakai cadar atau menutup wajah. Jadi kalau akhwat ingin punya niatan seperti itu lebih baik. Ini lebih baik. Namun nanti tinggal ditimbang maslahatnya seperti apa ketika harus dengan orang tua, dengan masyarakatnya. Kadang dia mesti timbang-timbang. Dikarenakan mungkin orang tua itu masih awam, belum menerima, atau dia di tengah masyarakat juga yang masih awam sekali, belum bisa menerima seperti itu. Dia tidak bisa timbang-timbang pakai cadar ataukah tidak. Walaupun secara hukum menggunakan cadar itu sunnah, pendapat paling rajih, paling kuat dan tidaklah wajib. Nah, terus yang kelima. Faedah yang kelima, adapun dua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan, menurut jumhur atau mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa boleh menampakkan telapak tangan dalam sholat. Nah, boleh menampakkan telapak tangan di dalam sholat. Cuma sampai mana tadi? Tangan sampai pergelangan tangan. Lengan nggak masuk. Berarti batas ini. Maka dia tutup di sini kalau perempuan. Ya, pergelangan tangan ini batasnya. Maka jangan sekali-sekali buka sampai ya di atas pergelangan tangan. Cuma sini saja. Apakah mesti ketika sholat mesti tutup bagian punggung telapak tangan? Wallahu alam. Saya belum tahu dalilnya sampai saat ini. Saya mesti mengecek dulu apakah ini jadi dalil juga dalam mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i tadi seperti saya sebut, ini Syafi'iyah juga berpendapat ya tangan ini sampai pergelangan tangan, jadi dia nggak tutup ini nggak apa-apa. Ya, dia nggak tutup punggung telapak tangan nggak masalah. Ya, atau mungkin itu untuk lebih hati-hati. Namun seperti teorinya di sini, ya, yang dimaksudkan adalah dari tangan sampai pergelangan tangan saja. Maka ini wanita jaga. Dan biasanya itu wanita tuh lalai untuk nutup lengannya ini. Ya. Lalai untuk nutup lengannya kadang terbuka. Ada yang cuma sampai di sini, setengah lengan, sini bajunya. Ya. Gak boleh. Terus yang berikutnya lagi. Yang keenam, adapun kedua telapak kaki untuk wanita adalah aurat dalam sholat. Inilah yang jadi pendapat Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah. Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah menyatakan bahwasanya nutup kaki itu harus ada di dalam sholat. Artinya itu aurat, wajib ditutup dalam sholat berarti. Apa maksudnya di sini? Gini, kalau akhwat atau ibu-ibu misalnya punya gamisnya itu ada yang tidak sampai nutupi mata kakinya, maka ketika dia sholat tidak bisa sholat pakai gamis itu saja. Harus nyari kain tambahan di bawah nutupi sampai kaki. Apakah cukup dengan kaos kaki? Kaos kaki belum, itu kaos kaki baru membungkus. Kaos kaki itu bukan menutup, namun membungkus, ya, membungkus kakinya saja. Masih kelihatan bentuk lekuk tubuhnya. Maka kalau ada wanita misalnya dia pakai gamis atau gamisnya sudah tutup sampai kaki, dia nggak pakai kaos kaki, sholatnya sah. Karena roknya atau mungkenanya sudah nutup sampai bawah. Walaupun tidak pakai kaos kaki. Kenapa kaos kaki di sini nggak cukup? Misalnya, ya saya mau contohkan, kenapa di sini tidak cukup dengan kaos kaki saja? Ya taruhlah gamisnya ini nggak sampai bawah, nggak sampai mata kaki misalnya dia tutup. Atau dia cuma pakai rok misalnya, roknya cuma setengah betis.
terus dia tarik stocking ke atas. Paham ini? Tarik stocking di atas, sah nggak sholatnya? Sudah nutup loh itu. Ya. Itu menurut dia nutup. Namun kalau dalam aturan itu tidak sah. Karena nggak bisa seperti itu. Ya. Harus dia tarik sampai di bawah. Maka kalau gamis emang nggak nutup sampai mata kakinya, tambah lagi kain tutup sampai di bawah, kakinya ikut tertutup, tenggelam itu maksudnya kakinya. Tertutup. Ya. Kalau enggak dia tambah ada, misalnya di masjid itu ada mukena bagian bawahnya roknya saya itu dia pakai. Atau dia tambah dengan sarung pakai lagi di bawah. Ya. Kalau mukena tadi kan pakaian khusus wanita, memang pakaian untuk dia. Kalau untuk sarung juga kan masih perempuan juga masih boleh pakai, sah-sah saja seperti itu. Yang nggak boleh kalau laki-laki pakai nggak ada sarung, pakai mukenanya perempuan bagian bawah. Ini karena ada yang pernah nanya kayak gitu, Ustaz saya boleh nggak pakai, nggak ada sarung nih, cuma ada itu aja, kurang kayak nggak ada yang lain aja Pak, cari yang lain, nggak boleh tasyabuh dengan perempuan. Wah pakai itu dikira itu perempuan yang sholat. Iya karena bagian bawah coba rok gitu, coba lihat ini aneh aja nih bapak ini. Walaupun jenengan bilang menutup aurat, namun tasyabuh dalam masalah pakaian. Ya kan pakaian laki-laki dan perempuan kan harus beda. Di sini dia tidak bedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus masalah kaki wanita dalam sholat. Masalah kaki wanita dalam sholat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa ia bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah wanita boleh sholat dengan mengenakan gamis dan kerudungnya saja, lalu tidak memakai izar atau sarung di bawahnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza kanat dar'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Boleh jika memang gamisnya lebar memanjang hingga menutupi punggung telapak kakinya. Baik, baca takhrijnya coba. Hadis riwayat Abu Daud nomor 640. Al-Habis Al-Bukhari mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Syekh Abdullah Al-Fauzan menyatakan bahwa hadis ini yang tepat adalah mauquf, hanya perkataan dari Ummu Salamah, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan yang sama oleh Abdul Hamid Al-Ishbili. Nah lihat, jadi kesimpulannya di sini dhaif. Para ulama nggak pakai hadis ini, atau yang nganggapnya dhaif tidak pakai. Namun para ulama sering sebut-sebut hadis ini. Ya. Ada keterangan lagi, walaupun hadis ini dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, Syekh Abdullah Al-Fauzan menyatakan bahwa inilah yang dituntut minimal pada wanita, yaitu ia menutupi seluruh badannya, walaupun dengan selebar kain dari atas sampai bawah. Nah, artinya seandainya dia pakai sesuatu dari atas ini, ya dari kepalanya ini tertutup kain, cuma satu lembar saja sampai di bawahnya tertutup sampai kakinya, semuanya aurat sudah tertutup, dia gunakan untuk sholat maka sah. Ya, maka seperti itu sah. Namun kalau dibahas dalam hadis ini, ya kesimpulannya para ulama pakai ini kesimpulan hadis ini, yaitu kaki itu juga ditutup. Karena tadi Ummu Salamah, dia kan tanya pada Rasulullah SAW, istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Ya tanya pada Rasulullah SAW, gimana kalau cuma pakai khimar dan rida, yaitu memakai yang bawah lagi dirak, ya memakai gamis, apakah cukup? Karena nggak pakai lagi nutupi sarung ke bawah. Maka kata beliau, kalau memang gamisnya itu lebar, diraknya itu lebar, yaitu nutupi sampai kaki, berarti itu sudah dikatakan sah. Namun kalau belum menutupi maka dia punya kewajiban nutupi sampai kaki. Lanjut pembahasan yang jelas tetap ada perintah. Yang jelas tetap ada perintah menutup dirinya dengan gamis dan penutup kepala. Ini sudah dikenal sejak masa salafus saleh dahulu. Sebagaimana ada riwayat dari Ummul Hasan bahwa Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan memakai gamis dan khimar. Ada juga riwayat dari Al-Auza'i bahwa Abu mengatakan para wanita dahulu sholat dengan gamis dan khimar. Begitu pula ditemukan hal ini pada istri Nabi lainnya seperti Maimunah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaidillah Al-Khawlani, menutup dengan gamis yang lebar dan khimar. Inilah yang lebih sempurna dan afdal serta lebih baik dalam menutup aurat wanita dalam sholat. Inilah yang nampak dari sahabiah dahulu ketika sholat, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah saat menyebut pakaian al-muruk atau pakaian yang lebar.
ketika para sahabiah menghadiri sholat subuh. Nah, dulu para sahabiah menghadiri sholat subuh mereka memakai pakaian namanya al-murud. Al-murud itu pakaian bulu yang lebar. Ya, wasi'ah yaitu pakaiannya lebar. Dan di sini menunjukkan bahwa dalam sholat ada seperti ibu pakai saat ini. Ya, ketika pakai mukena itu ada yang bagian atas untuk bagian kepala itu ditutup, kemudian bagian bawah untuk bajunya nutup sampai di bawah, sampai menutupi kaki. Ya, seperti itu, model seperti ini yaitu sudah ada sejak salafus soleh dahulu, seperti praktik sahabiah yang dikatakan oleh Aisyah tadi. Terus yang terakhir, menutup aurat di dalam sholat berbeda dengan di luar sholat. Menutup aurat di dalam sholat berbeda dengan di luar sholat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam Majmu'ah Al-Fatawa, apabila wanita sholat sendirian, maka ia diperintahkan untuk menutup kepalanya. Namun kalau ia berada di rumah dalam keadaan tidak sholat, ia boleh membuka kerudungnya. Seorang wanita menutup auratnya dalam sholat karena menjalankan perintah Allah. Karenanya tidak boleh seseorang melakukan tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang walaupun ia melakukannya sendirian di malam hari. Begitu pula seseorang tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang walaupun ia sholat sendirian. Maka dapat diketahui bahwasanya menutup aurat dalam sholat berbeda dengan menutup aurat di luar sholat. Yang satu punya bahasan sendiri berbeda dengan lainnya. Taib, maka kita bedakan. Kalau di dalam sholat tadi aturannya sudah ada. Kalau di luar sholat, wanita misalnya dalam rumah, dia lepas kerudungnya. Walaupun ketika itu dia lagi baca zikir, bisa juga dia baca Al-Quran ketika itu, karena nggak ada yang lihat. Ya boleh. Maka aturan dia pakai pakaian yang lebih sempurna dalam sholat itu berbeda dengan ketika di luar sholat, misalnya tadi dalam rumah. Maka nanti kita juga bedakan, walaupun memang ya wanita ini tidak ada, ini laki-laki yang lain di situ yang lihat, cuma anaknya, suaminya saja. Boleh nggak dia sholat dalam keadaan nggak usah pakai penutup kepala saja, artinya nggak usah pakai jilbab seperti itu? Jawabannya nggak boleh, karena memang dituntut untuk sholat nutup aurat tadi dengan khimar, tutup sampai bawah, sampai pada kakinya. Maka kesimpulannya, ini kata Ibnu Taimiyah tadi, pembahasan menutup aurat di dalam sholat itu berbeda dengan pembahasan ya tentang aurat di luar sholat, yaitu tentang masalah memandang wanita, boleh nggak, mana saja auratnya yang boleh ditampakkan, bagian yang mana boleh ditampakkan. Ini beda pembahasannya, butuh pembahasan sendiri masing-masing. Allahu a'lam. Ini baru pembahasan untuk aurat wanita, aurat laki-laki belum. Insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya bismillah. Bagaimana cara mandi junub yang benar? Setiap kali saya sholat sunnah, saya selalu niatkan untuk menggabungkan antara sholat sunnah dan sholat taubat. Apakah boleh Ustaz? Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah biasa, boleh saya digabungkan dengan sholat sunnah taubat. Adapun tadi ditanyakan cara mandi junub yang benar, bisa dua cara ditempuh. Yang pertama, cuma sekedar cari sahnya saja. Cari sahnya berarti dua syarat. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Ini dapati rukun, maka cuma cari sah saja, ini sudah sah. Terus yang kedua, untuk lebih sempurna, maka diawali dengan mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangannya, kemudian berwudu, lalu menyiram kepala. Setelah wudu menyiram kepala, lalu badan bagian kanan, badan bagian kiri, terus kaki kanan, kaki kiri, terakhir mencuci kaki. Jadi situ ada gabungan dengan wudu, ditambah dengan wudu. Nah ini lebih sempurna. Ustaz, apakah boleh menjamak sholat ketika mau masuk waktu sholat maghrib, mau tiba-tiba hujan? Apakah boleh menjamak sholat isyaknya ketika itu? Kalau mau hujan, di sini harus dipastikan dulu hujan sudah terjadi. Baru kalau awan itu baru gelap saja belum, hujan masih gerimis juga belum. Makanya saya sarankan kalau ada masjid misalnya, kok ini hujan belum apa-apa, ini baru gerimis saja sudah jamak, antum nggak usah ikut. Masalah nanti. Karena jamak itu ada sebab. Kita masih bisa keluar, masih bisa pergi ke pulang ke rumah dengan santai begitu, nggak perlu lari-lari, nggak perlu pakai payung gitu. Hujan baru biasa, belum boleh jamak.
Jamak kalau hujannya deras dan itu menyulitkan. Deras ini jelas menyulitkan. Ya, maka kalau hujan seperti itu baru jamak. Karena sebagian masjid termasuk di Jogja juga saya melihat agak aneh dalam penerapan hal ini. Iya, dia menerapkan sunnah namun tidak pada tempatnya. Ya, harus diajarkan baik-baik untuk takmir atau DKM seperti ini, perlu diingatkan. Ini nggak benar ini. Kita terlalu bermudah-mudahan padahal pada sesuatu yang tidak tepat. Jika hujan tidak terlalu deras, apakah boleh jamaah sholat isya? Tidak boleh. Para ulama dulu memberikan standar hujan yang boleh menjamaah sholat itu adalah ketika seseorang tidak menggunakan payung atau semisalnya, kemudian datang ke masjid, baju basah kuyup, sampai di masjid baju sudah tidak layak lagi digunakan. Dia malah menggigil saat sholat. Oh, berarti hujannya ini sudah deras. Namun kalau tidak ada kendala seperti hujannya biasa, gerimis saja lari ke sini ya, baju juga masih biasa-biasa saja. Ya, kelihatan basah ya basah, namun tidak membuat kita sulit untuk sholat. Maka tetap ketika itu tidak menjamak. Itu lebih aman dalam masalah ini. Apabila sedang sholat terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Saya melihat di YouTube ada ustadz yang mengatakan lebih afdol keluar dari sholat. Lalu apabila kita keluar dari sholat namun imam tidak keluar dari sholat, bagaimana kita kembali masuk dalam sholat? Apakah melanjutkan sholat atau mengulang takbir? Sholatnya dibatalkan. Imam juga harus sadar ini. Kalau dalam kondisi tahu ya berguncang kayak begini, kok dia mau lanjut? Oh, jangan nekat. Karena kondisi ini kita temukan dua mudarat. Ya, dua mudarat. Kaidahnya kalau temukan dua mudarat, milih yang paling ringan. Akhafu dararain, yaitu milih dari dua mudarat yang paling ringan. Mudaratnya pertama, satu, batalkan sholat. Dua, nyawa hilang karena gempa. Mana mudarat yang paling ringan? Mana mudarat yang paling ringan? Apa? Batalkan sholat kan? Berarti ini kita pilih ini, sudah saya batalkan sholat, saya hindari mudarat yang lebih berat. Berarti saya tinggalkan sholat itu. Kapan sholatnya? Sudah, nanti kalau suasana lebih ini sudah tidak ini terlalu berguncang, dia sholat. Atau masih guncangan terus, berarti sholat khauf setelah itu. Sholat khauf itu keadaan apapun. Ya, nanti misalnya ini dalam keadaan berguncang, dia sudah sholat Allahu Akbar, kok tiba-tiba gerak lagi, goyang lagi. Mungkin dia sambil gerak, sambil jalan gitu. Bisa, itu namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan genting. Keadaan apapun dia tetap sholat. Apa hukum baca bismillah sebelum wudu? Bagaimana jika setelah mandi ingin berwudu dengan mengucap bismillah padahal dalam kamar mandi? Di dalam mazhab Syafi'i, baca bismillah saat wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Beberapa alasan. Satu, Al-Maidah ayat 6 itu membicarakan tentang masalah wudu dalam sholat. Maaf, wudu ketika mau sholat. Namun ketika menjalankan wudu dalam sholat, mulai dari disebutkan iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kalian. Dan di sini tidak dikatakan baca bismillah. Dalil pertama. Terus dalil kedua, padahal lagi bicarakan rukun ini sebenarnya. Bismillah tidak disebut. Dalil kedua, praktek Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid ketika mencontohkan tata cara wudu Nabi SAW. Mereka praktekkan dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW, Utsman maupun Abdullah bin Zaid tidak mempraktekkan wudu Nabi SAW dengan baca bismillah. Yang ketiga, hadis tentang bacaan la wudu'a liman lam yazkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah ketika itu. Ini para ulama memperselisihkan kesahihannya. Maka kesimpulan yang paling bagus itu dipegang juga dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah itu sunnah. Maka kalau ditanya, kalau saya dalam toilet gimana? Mau mandi besar kemudian mandi junub, diawali dengan wudu, maka tinggalkan dulu bismillah, langsung berwudu saja ketika itu tanpa membaca bismillah. Jika aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, bolehkah sehari-harinya atau ketika pas jalan-jalan pakai celana pendek? Baik. Tadi dari pusar sampai lutut pakai celana pendek. Kadang masalah muruah itu penting diperhatikan. Muruah itu maksudnya kita jaga harga diri. Antum kalau sudah ngaji terus pakai pakaian kayak gitu keluar, itu orang akan menilai antum itu seperti orang awam gitu, bukan seperti orang yang paham akan ilmu, paham akan agama. Penilaiannya berbeda.
Maka bukan dari sisi haramnya menggunakan seperti itu, namun masalah harga diri, yaitu kehormatan, atau para ulama sebutkan muru'ah. Muru'ah kadang di masa silam ini dikritisi seperti ini. Walaupun dia pakai celana pendek nutup sampai lutut, pusarnya juga tertutup misalnya. Nanti ada pembahasan ini, pas pembahasan ini aurat laki-laki saya akan bahas. Namun amannya, ya, maka lebih dibawa lagi lebih bagus. Ya, sama juga kalau ada yang mau renang misalnya, pakai dibawa lagi lebih bagus. Kita nganggap kalau saya sendiri kalau melihat kayak begini, ya, wah ini kok kayak belum paham gitu masalah hukum gitu. Walaupun memang dia betul dalam masalah ini, masih bisa dia tampakkan ketika itu, ya, antara pusar dan lututnya, berarti itu saya yang dia tutup misalnya. Namun masalah yang lainnya orang akan nilai berbeda dengan hal ini. Ya, pembahasan muru'ah ini lebih penting lagi, ya, dikarenakan masalah harga diri yang dibahas oleh para ulama. Karena mereka kategorikan ini dalam pembahasan hadis juga. Hadis sudah diterima atau tidak, lihat orang ini jaga muru'ah atau tidak. Bagaimana hukum menjalankan kotak infak pada saat khutbah Jumat berlangsung dan bagaimana kita menyikapinya kalau sampai di giliran kita? Kalau ini saya cuma beri saran kepada takmir masjid tidak mengedarkannya ketika khutbah Jumat. Coba taruh di pintu masuk masjid saja, tidak mengganggu aktivitas. Saya khawatirkan ini termasuk pada sabda Nabi SAW, main-main ketika khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya jadi laghaw. Jadi sholat Jumatnya jadi sia-sia. Karena ganggu juga suasana keheningan ketika kita mendengarkan khutbah. Dan hukum memutarkan audio Quran atau murotal di masjid sebelum waktu sholat, terutama sholat Jumat. Kalau rata-rata di Jogja tidak pakai seperti itu. Ini di daerah lain. Ya. Kalau di sini tidak. Ya. Dan ini yang lebih tepat. Artinya cukup saja ketika jamaah itu tahu ini hari Jumat, dengan adanya hari dan waktu yang sudah ditetapkan, misalnya jam 12, itu sudah jadi tanda, tanpa memanggilnya dengan suara tertentu atau bacaan murotal tertentu. Dan ini nanti punya pengaruh untuk jamaah yang mau hadir ketika sholat Jumat tadi, untuk dia laksanakan sholat sunnah agak terganggu dengan bacaan tadi, jadi tidak konsen. Apakah benar rambut Rasulullah SAW itu panjangnya sampai di bahu? Jika benar dan merupakan sunnah, mengapa ulama atau ustadz salaf tidak ada yang berambut panjang? Allah alam, nanti saya teliti lagi ulang. Apakah itu jadi kebiasaan beliau atau cuma sesekali saja? Karena perlu diteliti lagi. Salah satu adab sebelum berdoa adalah baca selawat. Apakah hal tersebut berlaku juga ketika berdoa dalam sujud? Tidak. Karena kepentingan waktunya lebih singkat dibandingkan ketika kita itu ada sholat berdoa atau di waktu-waktu yang lainnya itu berdoa di luar sholat. Waktunya begitu sempit saat sujud. Apakah baca sholat tersebut pada semua sujud dalam sholat atau waktu sujud pertama saja? Kalau tinggalkan sholawatnya tidak masalah, yang karena di dalam sholat itu masih ada bacaan-bacaan sholawat ketika itu seperti saat kita tahiyat. Jadi mencukupkan dengan itu tidak masalah. Yang lebih dipentingkan nanti kalau ba'da sholat. Bagaimana dengan dagu itu aurat atau bukan? Kalau dagu sini ini belum. Kalau di bawah dagu ini, para ulama katakan di bawah dagu ini ke bawah untuk perempuan ini aurat. Jadi bagian jenggot ini belum nih, ujungnya sini belum. Namun ini ke bawah ini sudah masuk aurat. Makanya yang dibasuh kalau kita ketika basuh muka itu nggak sampai di bawah dagu ini. Ya ini aja bagian ini. Maka itu kalau ditutup lebih bagus. Kalau dia sudah pakai cadar, dia sudah otomatis sudah nutup itu. Lalu bagaimana menyikapi jika orang tua melarang kita untuk bercadar? Timbang-timbang nanti dengan orang tua. Makanya tadi saya katakan, lihat kondisinya. Mungkin jenengan pakai saat di hadapan, ketika di pengajian, ketika di rumah belum bisa ya dilepas. Nanti kalau pergi lagi begitu baru pakai, ya. Atau di tengah-tengah keluarga tidak pakai gitu. Gak apa-apa seperti itu, karena melihat kondisi. Masalah wudhu wanita haid tadi, bisakah tetap melakukan wudhu dengan maksud agar dosa-dosanya berguguran? Tidak ada pengaruhnya juga wanita haid itu berwudhu kalau darah haidnya itu masih ada. Saya sudah jelaskan ini dengan pendapat Imam Nawawi sebelumnya. Saya menepuk pundak seorang yang sedang sholat munfarid, tapi selama sholat hingga selesai ia tidak mengeraskan suara, dan saya tidak sempat tanya alasannya. Sahkah sholat saya? Mungkin dia nggak mau sholat bareng antum. Iya kan, dia nggak mau sholat bareng antum. Mungkin ada yang punya keyakinan saya nggak mau jamaah kedua, karena ada yang masih berpegang dengan pendapat seperti itu.
Asalnya begini, sebagian pendapat ulama itu menyatakan bahwa walaupun sholat yang munfarid itu tidak niat untuk jadi imam, orang yang di belakangnya ngikuti dia tetap sah. Sebagian pendapat seperti itu. Dia ngikuti ini yang sedang sholat munfarid ini, walaupun yang munfarid ini tidak ubah niatnya jadi imam, dia cuma ngikuti saja. Yang penting ini sudah niat jadi makmumnya, maka itu sah. Kalau alam pembahasannya tentang dalil detailnya nanti saya akan teliti lebih jauh. Bagaimana jika akhwat sholat sudah memakai mukena tapi dia memakai baju tidur? Mungkin bisa hanya pakai baju tidur, you can see, di balik mukenanya. Ya, jangan bayangkan itu mukenanya saja, kamu bayangkan. Mukenanya itu sudah nutupi aurat dengan catatan tidak terlalu tipis. Kalau terlalu tipis berarti transparan, jadi belum nutupi sempurna. Maka yang kemarin ada syarat yang keempat kemarin kita sebutkan tentang syarat pakaian yang dipakai ketika sholat tidak menyerupai warna kulit, artinya tidak boleh terlalu tipis. Akhirnya menerawang. Ya, maka baiknya memakai mukena yang tidak terlalu tipis. Maka kalau dia pakai pakaian yang lain tidak masalah. Ya. Namun kalau amannya ya sudah dia pakai ada pakaian yang lebih tebal, kemudian dia tutupi di luar dengan mukena yang tipis, namun dengan catatan tadi yang di dalam itu memang sudah tebal dan tidak lagi menyerupai warna kulit, maka itu lebih aman. Maka asalnya cari mukena yang tidak terlalu tipis, karena rata-rata mukena seperti itu. Supaya sholat bisa khusyuk, terkadang saya bayangkan ada sesosok yang sangat besar di atas sedang mengawasi saya. Apakah ini boleh Ustadz? Apa saya tidak dihukum menyamakan Allah dengan makhluk? Iya, kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kamu bayangkan suatu yang besar gitu. Sudah, kalau kamu tidak menggapai, karena kaidah dalam sholat itu adalah ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yaitu tahu bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat sempurna dan engkau melihat seperti itu. Maksudnya renungkan nama-nama Allah. Fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Kata Nabi SAW, jika engkau tidak bisa melihatnya maka yakinlah Allah melihatmu. Maka derajat pertama kita melihat Allah, namun tidak bisa membayangkan seperti tadi. Yang bisa kita lakukan adalah merenungkan setiap nama-nama Allah, setiap ayat yang disebut gitu. Membayangkan sesosok sesuatu yang besar seperti tadi itu tidak boleh. Saya seorang staf keuangan di suatu perusahaan kami sering membeli barang atau jasa buy online menggunakan kartu kredit. Dan saya sering sekali dimandat untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit tersebut. Lalu apakah saya ikut berusaha karena saya langsung yang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit tadi? Ya, masalahnya kartu kreditnya tadi ada denda keterlambatan ketika kita bayar telat, ya masalahnya di situ. Namun gini, bisa diakali dengan karena beberapa bank itu boleh kartu kredit itu difungsikan seperti kartu debit. Ya, boleh kartu kredit itu difungsikan seperti kartu kredit dengan kita mengisi saldo dulu di situ. Antum tanam saldo misalnya 20 juta, maka antum pakai nanti seperti dipotong lagi dari saldo tadi, maka difungsikan seperti kartu debit. Kalau ada seperti ini dan antum darurat untuk punya kartu kredit, maka cari seperti itu. Cari saya mau fungsikan seperti debit, yaitu saya isi saldo dulu. Nanti otomatis potong dari itu. Ketika kurang nanti ditegur nanti, oh ini nggak bisa potong ini sudah habis saldonya. Maka langsung antum isi lagi untuk potong lagi dari situ. Maka fungsikan seperti kartu kredit kalau memang darurat, karena beberapa aplikasi harus beli dengan kartu kredit, ya maka bisa diakali seperti tadi. Beberapa bank itu ada yang punya layanan seperti itu. Sebuah pondok menyebarkan brosur yang berisi tentang pondok tersebut, sedangkan isi dari brosur tersebut terdapat banyak kebohongan seperti fasilitas-fasilitas yang nyatanya tidak ada. Apakah ini zalim? Ini bohong dan zalim. Pondok yang berbayar maupun tidak berbayar atau gratis. Yang jelas kalau tidak diinfokan seperti yang nyata berarti bohong, dan kalau orang itu percaya berarti dia telah menzalimi orang lain yang ketika itu bantu pondoknya dan seterusnya. Dulu keluarga kami membeli rumah dengan pinjaman bank. Saat itu kami belum tahu perkara riba. Sekarang kami sudah mengerti riba. Bagaimana status rumah kami? Berarti kalau sudah lunas semuanya, rumah jadi milik antum dan bertobat untuk yang dulu pernah dilakukan, yaitu berutang dengan cara riba.
Saya pernah membaca Bitcoin, bahwa Bitcoin dan cryptocurrency itu dihukumi sama dengan mata uang. Akan tapi di belakang ada revisi yang menegaskan cryptocurrency itu haram. Karena saya tidak lanjut pertanyaannya, saya masih menganggap Bitcoin dan uang-uang yang semua itu tidak nyata, itu nggak boleh jadi alat untuk tukar menukar. Dikarenakan alat tukar menukar dipersyaratkan itu harus yadan biyadin. Kalau uangnya cuma Bitcoin, itu uang cuma di dunia maya saja. Saya butuh mana Bitcoinnya sini, saya butuh uang nyata, mana uangnya? Dia nggak berani tunjukkan. Berarti semuanya serba hayal. Ya. Syarat untuk tukar menukar mata uang, saya tukar dolar dengan rupiah, berarti rupiah ada, dolar ada. Ya dan biadin, tukar seketika itu juga. Kalau Bitcoin, mana Bitcoinnya? Cuma di dunia maya saja itu ada. Maka tidak boleh. Dan antum bisa diakal-akali seperti ini. Sama dengan emas juga, antum menyimpan emas, emasnya mana? Jangan cuma di dunia maya saja, saya sudah punya uang emas sekian. Sekarang kamu balik lagi kepada orang yang nabung emasmu itu. Sekarang saya butuh emasnya sekarang, saya butuh emas dulu, saya punya 10 kilo, mana 10 kilonya? Kalau dia nggak berani tunjukkan, dia ganti dengan uang, itu berarti bukan nyata ini. Tukar menukar kalau mata uang, syarat pentingnya itu ya dan biadin aja. Harus cash, ada yang uang, ada emas. Berarti uang ada, emas itu ada juga. Itu kaidah penting, nggak bisa ditawar-tawar dengan ini. Ini hadis Nabi SAW. Hukum makan di warung yang terdapat praktek kesyirikan seperti majang boneka kucing, emas yang diyakini sebagai pembawa keberuntungan oleh sebuah masyarakat. Bahkan sebagian muslim yang awam juga ikut-ikutan memajang boneka tersebut. Itu jimat yang dipasang, kesyirikan yang ada di situ. Kalau antum tahu misalnya di warung itu kok untuk melariskan, situ dibakar kemenyan, terus ada ini, terus nanti ada foto, ada ini. Kalau saya sendiri nggak mau masuk lagi. Saya lihat, ya Allah, saya makan di tempat ini, sudahlah saya keluarin, nggak mau lagi makan di situ. Sampai itu bersih itu dan dia meyakini itu salah. Nggak boleh antum dukung-dukung juga itu, cari yang lain. Banyak orang-orang muslim itu nggak pakai kayak gitu juga enak makannya. Ustadz, bagaimanakah hukum bekerja di Bank Indonesia? Dalam hal ini pekerjaannya tidak berhubungan dengan bank konvensional, seperti mengatur peredaran uang, riset untuk keuangan negara dan lain-lain. Saran saya tidak terlibat sama sekali karena bisa jadi tolong menolong dalam riba, ta'awun al ismi wal udwan. Jadi tidak kerja di situ lebih aman. Dan ini saran juga, kerja itu sesuai bidang sajalah. Kadang itu ada anak teknik kemudian masuk di bank gitu. Untuk apa? Pertanian kerja lagi ujung-ujungnya di bank. Antum jangan tergiur dengan masalah gaji. Ya. Ini sekarang kita bukan memikirkan gajinya itu, bukan gajinya yang banyak, dan juga bukan jadi modal antum mau lamar akhwat itu kayak gitu. Ya. Cari berkahnya. Bukan pentingkan banyak. Kalau banyak namun nggak berkah, musibah bagi antum. Ya. Iya, antum dapat ini awal-awal itu dapat gaji besar. Antum belum tahu nanti punya masalah-masalah berikutnya loh. Antum kira ini nggak punya masalah macam-macam. Ada yang kerja di situ terus nggak punya keturunan. Ternyata di Korea sendiri iya ya. Setelah saya resign masalah ini baru terselesaikan. Dia kerja di situ terus utang numpuk lagi. Dia keluar baru tahu masalahnya ini gara-gara buat ini ya saya utang itu numpuk. Berarti harus diperbaiki, keluar dari situ. Misalnya saya meyakini bahwa hukum rokok adalah haram, maka jika ayah saya memiliki penghasilan sebagai petani tembakau, apakah hasil nafkahnya haram? Haram. Namun kalau bagi anak yang terpaksa mendapatkan nafkah dari bapaknya, tidak ada jalan lain, maka bagi bapaknya dosa, bagi anaknya halal untuk terima. Namun kalau anak ini bisa mandiri, sudah punya pekerjaan sendiri, saran saya tidak bergantung dengan bapaknya tadi yang punya pekerjaan haram. Apakah sholat sah jika celana sudah menutup aurat namun di pahanya ada lubang kecil karena bisa jadi terkena percikan api atau bara puntung rokok orang lain? Itulah mudaratnya itu, dekat-dekat dengan para perokok. Yang pertama, para perokok zalim berarti. Apa istilahnya apa nih? Membuat celana orang lain itu berlubang. Ya kan? Zalim enggak? Zalim. Satu. Yang kedua, asapnya lagi.
Yang ketiga, kalau sudah zolimi orang, orang doakan jelek, doanya terkabul. Ya, terkabul nggak doa orang yang terzolimi? Terkabul. Ya, maka hati-hati. Para perokok kalau dengar mudah-mudahan tobat ini semuanya. Kalau ada masih merokok, hentikan itu. Antum zolimi orang lain, dapat doa jelek lagi. Nah sekarang di sini ini masalah celananya. Kalau saran saya memang itu terbuka auratnya itu antara pusar dan lutut, ya. Itu terbuka, artinya ada lubang di bagian situ, baiknya pakai sarung lagi untuk nutupi lubang tadi. Ustadz, bolehkah kita memberi konsumsi pada jamaah masjid yang melakukan kegiatan yasinan setiap malam Jumat di masjid, karena mereka membuat kesepakatan untuk membuat jadwal pemberian konsumsi pada masyarakat di sekitar masjid untuk kegiatan tersebut. Saya sendiri tidak pernah mengikuti kegiatan tadi. Dirinci, yang pertama, kalau kita tidak nyumbang tidak masalah, maka tidak nyumbang itu lebih baik. Namun kalau kita tidak nyumbang malah jadi problem di masyarakat. Kita dikucilkan, ya nggak mau dibantu untuk hajat-hajat kita, ya nanti dapat omongan, ya kemudian hal-hal lain itu dipersulit, ya bantu untuk itu, namun antum tidak ikut dalam kegiatan itu secara langsung. Ustadz, teman saya mau kredit mobil, apabila saya ditawari menumpang atau nebeng diperbolehkan ataukah tidak? Antum numpang nggak berdosa, yang berdosa dia yang tadi kredit mobil kalau itu dengan cara riba. Hukum beli barang dari hasil lelang pegadaian, barang pegadaian kemudian dilelang, jual belinya masih boleh-boleh saja. Nah, masalahnya di sini ada hak orang yang terzolimi sebenarnya di situ. Kalau itu ada harus dirinci semuanya. Situ ada transaksi riba, terus akhirnya ditarik dengan paksa itu barang tersebut kemudian dijual lagi. Karena barang yang sebenarnya dibeli dengan cara berutang pun, ya, barang yang dibeli dengan cara berutang asalnya orang yang sudah beli walaupun cicilannya belum selesai itu masih milik dia. Namun dalam keadaan dia berutang. Terus barang tadi, ya. Kalau ini dari hasil riba, nanti kita dukung lagi di situ. Maka kalau mau aman ya tidak beli dari hasil pegadaian tadi. Seumpama saya mau buka usaha tapi tidak atau kurang modal, mau pinjam uang saudara, tapi kalau pinjam 10 juta saya kembalikan 10 juta. Seperti tidak enak, tapi kalau saya kembalikan 1,2 juta nanti riba. Yang penting kembalikannya tidak ada syarat tambahan di awal. 10 juta, antum kembalikan 10 juta berarti. Terus karena bentuk terima kasihnya saya sudah dibantu, antum bawa sesuatu nggak masalah. Yang penting itu tidak jadi syarat di awal. Cuma untuk bentuk terima kasih. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW. Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang baik ketika menjual barangnya, ketika membeli, dan juga ketika menyikapi masalah utang piutang. Dia berutang pada orang lain, kemudian dia kembalikan, bentuk terima kasih, dia kasih hadiah pada orang lain yang telah membantunya. Yang penting bukan syarat di awal. Syarat di awal itu gimana? 10 juta tadi yang punya uang dia bilang, nanti kembalikan tolonglah tambah 1 juta ya. Saya mau untuk ngurus ini gitu. Dia syaratkan di awal. Nah itu baru riba di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah terus berikan kita istiqomah, dan insya Allah kita lanjut lagi pada pekan depan. Namun hari Kamisnya ada kajian siap di Pinang itu nanti di awal. Ya di awal jam 4:30 bisa hadir. Ya nanti ada buka puasa juga yang disediakan di sini. Ya, jadi ada kegiatan sebelum kajian ini, ada kajian dengan tema kelanjutan dari kemarin untuk serial ketiga dengan judul Siap Dipinang. Yang mudah-mudahan ada buku yang bisa dibagi pada antum yang datang lebih awal, insyaallah nanti akan diumumkan juga di media sosial. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.